Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sedikit ingin menyampaikan kata-kata mutiara daripada Al-Imam Ghazali radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyebut, فَإِيَّاكَ أَنْ يَكُونَ حَدُّكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنْكَارَ كُلِّ مَا جَاوَزَ حَدَّ قُصُورِكَ. Al-Imam Ghazali mengatakan, awas, hati-hati. Jangan sampai ilmumu itu engkau jadikan sebagai pengingkaran terhadap hal-hal yang di luar batas kemampuan ilmumu. Jangan sampai ilmumu itu terbatas hanya yang engkau fahami yang ada di akalmu. Kalau enggak masuk akal, enggak diterima. Kalau enggak mampu dinalar dirinya, enggak percaya. Jangan sampai seperti itu. Wal jahlu khairun min aqlin yad'u ila inkari misli hadhihi al-umur li awliyaillahi ta'ala. Bodoh itu lebih baik. Bodoh itu lebih baik. Tidak berilmu itu lebih baik daripada orang berilmu, orang yang mengaku berakal tapi mengingkari perkara-perkara karomah yang dibawa oleh para aulia Allah. Sekarang ada orang yang ngaku menguasai 12 macam ilmu. Ada yang mengarang kitab berapa itu 500 dalam sehari. Kepor tangannya. 500 kitab dikarang dalam waktu sehari. Oke, pinter memang. Alim. Saking alimnya sampai bisa ngomong di taman safari sama binatang-binatang itu. Pinter. Tapi lebih baik bodoh. Lebih baik dianggap tidak berilmu daripada orang yang ngaku pinter, ngaku alim, tapi kerjaannya adalah mengingkari karomahnya para wali. Katanya ilmiah. Tapi ilmiahnya itu adalah mengkritik para wali. Lebih baik gak ilmiah, lebih baik gak berilmu daripada pinter kerjaannya mengkritik karomahnya para wali. Masa ada orang yang bisa mi'raj sehari 70 kali? Masa ada orang yang bisa dzikir sampai tembus genteng? Dipakai guyonan. Lek wonge macem kok sampean ndak ira ngono. Hal-hal seperti itu karena mereka para wali. Diberi oleh Allah keistimewaan, kelebihan. Mereka bisa diberi oleh Allah kemampuan yang lebih. Tidak seperti manusia yang lain. Makanya disebut kharikul adah. Di luar kebiasaan manusia pada umumnya. Karomahnya Kiai Abdul Hamid Pasuruan. Beliau bisa masuk ke lubang kunci, beliau bisa masuk. Lek wong enggak percaya yo sak karepe. Tapi mereka para wali diberi oleh Allah kelebihan seperti itu. Kiai Hasan Genggong rahimahullah bisa mencium aroma darah anak cucu Rasulullah SAW dengan jarak berapa kilo beliau bisa mencium
aroma wanginya darah anak cucu Rasulullah. Kalau dibuat diilmiahkan, enggak ilmiah ini sebenarnya. Dari mana kok bisa mencium? Tapi itulah ketika kita ini beriman kepada Allah, akal harus kita kalahkan dengan iman. Wa man ankara dzalika lil awliya lazimahu inkaruhu lil anbiya wa kana kharijan 'anid din bil kulliyah. Siapa orang yang mengingkari karomah-karomahnya para wali, maka lanjut berikutnya dia akan mengingkari mukjizatnya para nabi. Jangan dianggap enteng, makanya dikatakan orang yang memusuhi wali itu bisa su'ul khotimah. Loh kenapa? Ya itu. Pertama yang diingkari dimusuhi wali. Lama-kelamaan merembet, nabi pun nanti akan dimusuhi, akan tidak dipercaya. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati masalah ini. Hati-hati. Bughdhu Bani Hashim kufrun. Membenci Bani Hashim adalah kekafiran. Kata para ulama, yu'addi ilal kufur. Bisa membawa kepada kekafiran. Kenapa? Orang kalau sudah benci kepada Bani Hashim, pasti juga lambat laun akan benci kepada Nabi SAW. Merembet. Kalau nggak percaya wali, kelama-lamaan nggak akan percaya mukjizatnya para nabi. Sebagian arifin mengatakan, para wali abdal sengaja bersembunyi dan tidak terlihat di mata orang-orang awam. Mereka bersembunyi, tidak berkumpul dengan manusia karena mereka tidak mampu melihat orang-orang yang mengaku sebagai ulama di zaman sekarang. Wali abdal itu bukan nggak ada, Pak. Wali itu jumlahnya nggak berkurang. Kalau zaman itu ada wali kutub, zaman sekarang ada wali kutub. Ada wali abdal zaman dulu, zaman sekarang ada wali abdal. Zaman dulu ada rijal ghaib, zaman sekarang juga ada rijalul ghaib. Tapi bedanya dulu tampak, sekarang sembunyi. Kenapa? Mereka enggak kuat. Mau keluar itu enggak kuat ngelihat aneh-anehnya orang. Jangankan wali abdal saja. Kita saja yang bukan wali abdal, enggak kuat ngeluh delok penyanyi dangdut berfatwa. Megang gitar gini loh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Megang gitar. Fatwa. Menurut begini-begini. Dalam kitab ini loh. Gak keliru deh. Penyanyi dangdut fatwa. Loh bagaimana wali abdal mau lihat ini? Gak kuat wali abdalnya. Pusing. Apalagi satunya lagi mengatakan bahwasanya si raja dangdut ternyata juga si raja wali. Ditegaskan waliyun min awliyaillahi ta'ala. Gempar jagat ini, goncang jagat ini. Bingung semua ini. Kaget semua, melongo semua. Kucing-kucing melongo kabeh. Loh, wali. Mulai kapan nih penyanyi dangdut jadi wali? Naudzubillah.